Siapa di antara kalian yang pernah buang angin di tempat umum? Malu lah ya pastinya. Ternyata buang angin atau kentut adalah respon tubuh terhadap sesuatu yang terjadi dalam tubuh, yaitu pencernaan. Selain buang angin, masih banyak lagi yang tubuh bisa lakukan untuk melindungi kita, si pemilik tubuh, dari kelabilan. Ini dia konsep IPA, konsep yang membahas tentang data dan fakta. Tubuh manusia memiliki keunikan yang luar biasa yang secara otomatis melakukan tindakan secara spontan demi kita. Ada beberapa peristiwa spontan sebagai bentuk respon tubuh kita terhadap perubahan atau rangsang dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri, seperti menguap, sendawa, buang angin, dan bersin. Semuanya bukan tanpa maksud loh. Apa dan bagaimana? Mari kita bahas sama-sama yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini teman-teman, supaya memberi manfaat bagi semua. Dan berikut data dan faktanya. Menguap. Dilansir dari Health Kids, menguap identik dengan mengantuk, bosan, atau kelelahan. Pada keadaan tersebut, tubuh kita tidak bernafas sedalam yang biasanya dilakukan. Dalam kondisi mengantuk, lelah, atau bosan, kita hanya mengambil sedikit oksigen. Oleh karena itu, menguap membantu kita untuk mengambil banyak oksigen ke dalam darah dan memindahkan lebih banyak karbon dioksida keluar dari darah. Teori lainnya mengatakan bahwa menguap dapat meregangkan paru-paru dan jaringan paru-paru. Peregangan dan menguap bisa menjadi cara untuk melenturkan otot dan persendian, meningkatkan denyut jantung sehingga kita lebih siaga. Bahkan beberapa penelitian juga menyebut bahwa menguap merupakan refleks pelindung untuk mendistribusikan kembali zat seperti minyak yang disebut sebagai surfaktan. Minyak ini mampu menjaga paru-paru terlumasi di dalamnya dan menjaga agar tidak luruh. Faktanya, dalam situs Healthline diungkapkan, menguap dapat menular nih. Bahkan hanya dengan menonton video saja dapat memicu orang yang sedang menontonnya juga ikut menguap. Menurut penelitian dari Baylor University, jika kita ikut menguap setelah melihat orang menguap, adalah pertanda baik. Artinya kita memiliki rasa empati dan ikatan. Untuk mengurangi efek menguap bisa dilakukan dengan menarik nafas sedalam-dalamnya dan juga beraktivitas sedikit lebih berat atau minum minuman berkafein seperti kopi. Buang angin. Buang angin atau juga sering disebut sebagai kentut merupakan mekanisme alami yang dilakukan golongan hewan termasuk manusia. Secara sederhana, buang angin merupakan penumpukan tekanan dari dalam perut yang dilepaskan melalui anus dengan kekuatan dorongan. Buang angin bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gas hasil reaksi kimia antara bakteri dalam usus atau juga gas dari sisa makanan yang telah dicerna. Buang angin biasanya dapat disebabkan oleh efek samping dari mah atau sembelit. Namun, ada juga yang disebabkan oleh faktor alami, seperti akumulasi udara yang tertelan saat kita berbicara, menguap, mengunyah, dan minum. Terlepas dari apapun penyebabnya, buang angin merupakan hal yang baik untuk kesehatan. Dan daftar keuntungan dari kita buang angin antara lain: dapat mengurangi kembung, menjaga kesehatan usus besar, menjadi pertanda baik adanya masalah kesehatan, membantu menyeimbangkan pola makan, dan bau kentut itu baik untuk kesehatan. Khusus untuk alasan terakhir nih teman-teman, buang angin sangat bermanfaat karena ketika mencium bau kentut biasanya orang akan langsung menutup hidung. Padahal mencium gas yang keluar ketika buang angin dapat memberi manfaat kesehatan untuk tubuh loh. Hal ini dikemukakan dalam hasil temuan studi terbitan jurnal Medicinal Chemistry Communication bahwa gas hidrogen sulfida yang ditemukan pada telur busuk atau gas kentut manusia dapat menjadi kunci pengobatan berbagai penyakit. Berkat fungsi protektifnya terhadap mitokondria, yaitu sejenis sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Bersin. Dilansir dari Healthline, bersin adalah cara tubuh menghilangkan iritasi dari hidung atau tenggorokan.
Bersin adalah pengusiran udara yang kuat dan tidak disengaja. Bersin sering terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Bersin juga merupakan salah satu pertanda tubuh pertama untuk melawan bakteri. Ketika ada benda asing seperti serbuk, kotoran, debu, atau asap yang masuk ke dalam hidung, hidung akan melakukan pembersihan. Lapisan halus di hidung akan mengirim sinyal ke otak bahwa hidung perlu dibersihkan. Kemudian otak memberi sinyal nih pada tubuh untuk bersin. Selanjutnya tubuh akan mempersiapkan diri untuk bersin. Proses ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Saat terjadinya bersin akan banyak mikroba yang keluar. Mikroba yang keluar dapat menyebarkan penyakit seperti flu. Untuk itu, saat bersin diharapkan untuk menutup mulut dan hidung agar tidak ada penyakit yang bisa menular kepada orang lain. Jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan baju untuk menutup mulut atau hidung. Setelah bersin juga diharapkan untuk mencuci tangan. Bersin juga merupakan salah satu reaksi yang dipicu oleh alergi. Jika seseorang alergi terhadap suatu hal, contohnya debu, bulu, atau serbuk bunga, dan benda asing yang menyebabkan alergi ini masuk ke dalam tubuh, tubuh akan merespon dengan melepaskan histamin untuk menyerang alergen itu. Bersin jangan ditahan ya teman-teman. Dilansir dari aurarahealthcare.org, ketika seseorang menahan untuk bersin, bahaya yang akan terjadi adalah benda asing akan tinggal di dalam hidung. Bahkan benda asing itu bisa masuk ke dalam paru-paru dan organ yang lain. Pada akhirnya, jika seseorang menahan bersin, orang itu sedang membiarkan organ-organ dalamnya terkontaminasi. Selain itu, ada kondisi medis di mana ketika seseorang menahan bersin, maka orang itu akan mengalami cedera seperti cedera diafragma. Pembuluh darah di bagian putih mata pecah, gendang telinga pecah karena udara masuk ke dalam telinga, dan peningkatan tekanan darah sesaat yang disebabkan oleh pembuluh darah di otak melemah atau pecah. Sendawa. Dikutip dari liputan6.com, sendawa setelah makan sangat penting efeknya bagi kesehatan. Namun bersendawa di depan orang banyak tentunya bukanlah hal yang sopan nih teman-teman. Oleh karena itu, kamu perlu memahami etika dalam bersendawa pula dalam kesehatan agar tetap terjaga. Sendawa merupakan aktivitas mengeluarkan gas dari dalam perut melalui mulut. Saat bersendawa, biasanya kamu akan mengeluarkan bunyi khas, dan jika kamu mengkonsumsi makanan yang memiliki bau yang cukup menyengat, tentu sendawa kamu akan mengeluarkan bau itu pula. Manfaat sendawa setelah makan perlu kamu ketahui agar tetap sehat. Namun harus diingat pula bahwa bersendawa di depan orang banyak adalah tindakan yang kurang sopan. Jadi, berusahalah agar bersendawa tidak di depan orang banyak, daripada kamu menahannya malah tidak sehat. Manfaat sendawa setelah makan yang pertama adalah untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada perut. Bersendawa dapat membantu meringankan ketidaknyamanan dalam tubuh, terutama lambung. Terkadang perut terasa kembung dan tidak nyaman sesaat setelah makan. Hal itu bisa saja karena banyak udara yang tertelan ke dalam perut. Dengan bersendawa, kamu bisa mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh dan menghindari masalah perut kembung serta nyeri pada dada. Manfaat sendawa selanjutnya adalah untuk mencegah penumpukan gas. Tidak hanya udara yang sengaja atau tidak sengaja tertelan saat makan, beberapa makanan juga mengandung gas yang cukup untuk membuat kembung dan rasa tidak nyaman pada perut. Sehingga gas tersebut perlu dikeluarkan sedikit demi sedikit dengan bersendawa sebagai salah satu caranya. Baiklah, itu tadi data dan fakta unik yang tubuh kita bisa lakukan nih teman-teman. Gimana pendapat kalian? Masih ada nggak sih mekanisme tubuh lain yang serupa dengan hal yang telah kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. See you!